Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas masih masalah tentang jual beli. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah jual beli yang dilarang. Pada dasarnya, jual beli itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariat Islam. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering ditemukan penyimpangan yang menyebabkan jual beli tersebut berubah menjadi haram atau dilarang. Jual beli seperti itu biasanya merugikan salah satu dari pembeli atau penjual atau keduanya, ya, itu dilarang, ya. Dilarang kalau ada yang rugi antara penjual dan pembeli. Nah, jual beli yang dilarang. Nah, jual beli yang dilarang itu apa? Nah, ini akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah membeli atau menjual barang yang sedang ditawar orang lain. Jadi tidak boleh, ya, membeli atau menjual barang yang sedang ditawar orang yang sering ditawar orang lain. Ya, mentang-mentang mungkin uang kita yang lebih banyak, terus kita minta duluan. Nah, itu tidak boleh, karena kalau udah tidak ada tawaran di antara penjual atau pembeli tersebut, nah barulah kita boleh membeli. Nah, kedua, memperjualbelikan barang haram. Nah, jual beli yang diharamkan. Nah, jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya, seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menjual bangkai khomar, babi, patung. Barang siapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram. Begitu juga hukum menjual khamar. Khamar maksudnya segala yang bisa memabukkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah khamar, dan semua khamar itu haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamar. Innallaha la'anal khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa ba'iyaha wa mubta'aha wa syaribaha wa akila samaniha wa hamilaha wal mahmulatu ilaihi wa sakiha. Sesungguhnya Allah melaknat khamar, pemerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, pembelinya, peminum, pemakan, hasil penjualannya, pembawa orang yang minta dibawakan, serta penuangnya. Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumnya seperti menjual narkoba, ganja, atau alat untuk seperti itu, ya. Nah, itu sangat tidak boleh, karena hakikat narkoba, ganja, dan segalanya itu sama dengan hakikat khamar, ya. Begitu juga menjual rokok dan tembakau. Karena apa? Rokok adalah benda yang sangat jelek dan dapat menyebabkan sakit. Semua sifat jelek, semua sifat buruk itu ada pada rokok. Tidak ada yang namanya rokok buat sehat, tidak ada. Nah, sesuatu yang membuat mudarat kepada diri kita itu harus kita tinggalkan. La dororo wala diror. Jadi janganlah kita mendekati sesuatu yang hanya membuat mudarat kepada kita. Nah, satu lagi, banyak kerugiannya. Merokok juga berarti membuang-buang harta, waktu, merusak kesehatan, mengotori wajah, menghitamkan bibir, dan selainnya yang hanya dapat merusak diri kita, ya. Itu dia. Nah, itu tentang memperjualkan barang haram. Kemudian yang ketiga, menjual dengan paksaan. Nah, tidak boleh, ya, menjual sesuatu dengan memaksa orang lain untuk menjualnya kepada kita. Nah, itu tidak boleh, karena hakikat menjual adalah pembeli ridho dan penjual juga ridho, ikhlas. Kemudian yang keempat,
menjual belikan barang yang belum jelas zat, bentuk serta sifatnya atau gharar. Contohnya menjual belikan buah yang masih di atas pohon atau belum matang, menjual belikan ikan yang masih ditambak, menjual belikan anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Nah, ini tidak boleh. Jadi hal semacam ini tidak boleh dan dilarang dalam Islam ya. Karena apa? Ini diharamkan. Kita menjual sesuatu yang itu belum tentu ada. Misalnya kita menjual buah yang ada di pohon. Nah, buahnya itu belum masak. Nah, kan kita nggak tahu ini bakal masaknya bagus apa enggak. Tapi sudah kita jual. Nah, itu tidak boleh karena bisa jadi nanti hasilnya buruk dan itu akan merugikan pembeli ya. Jadi perhatikan hadis berikut, naha an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Gharar di sini maksudnya itu penipuan karena hasilnya tadi belum kelihatan. Kemudian yang kelima, disertai unsur penipuan seperti mengurangi ukuran ya, sama tuh. Mengurangi ukuran. Ukuran di sini dapat berupa timbangan, meteran, takaran ataupun kualitas barang. Nah, jadi itu tidak boleh ya. Nah, seperti mengurangi timbangan yang seharusnya 1 kilo jadi 9 on ya, seperti itu tidak boleh dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Nah, ada lagi jual beli yang sah tapi terlarang. Nah, jual belinya ini sah tapi terlarang, yaitu apa dia? Yaitu membeli barang untuk ditimbun. Padahal barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penimbunan biasanya dilakukan agar dapat menjual barang dengan harga yang lebih mahal pada saat dibutuhkan masyarakat. Nah, seperti dulu kemarin ya, itu orang yang menimbun masker, hand sanitizer dan segala macam ketika pandemi yang dimana orang sangat-sangat membutuhkan, dia malah menimbun. Nanti baru dikeluarkannya dengan harga yang tinggi. Nah, ini jual belinya sah, tapi dilarang ya, karena itu akan merugikan orang banyak. Kemudian yang kedua, memperjualbelikan barang untuk keperluan maksiat ya. Memperjualbelikan barang untuk keperluan maksiat itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, memperjualbelikan barang hasil curian. Nah, barang hasil curian saja sudah haram, apalagi diperjualbelikan. Memperjualbelikan barang yang sudah dibeli orang lain atau sudah dijual kepada orang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi barang itu sudah dibeli atau dijual ke orang lain, terus kita jual lagi ke orang lain. Nah, itu tidak boleh. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual barang yang sudah dijual kepada orang lain. Kemudian yang kelima, membeli barang dengan harga yang lebih mahal agar orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Nah, yang tadi, mentang-mentang kita banyak uang, kita yang paling uangnya banyak, terus kita beli agar orang lain tidak dapat menikmatinya. Ya, itu tidak boleh juga, ya. Kemudian menyakiti hati pembeli atau penjual. Nah, itu biasanya di pasar ya banyak terjadi. Ya, harganya mungkin ya lebih mahal sedikit, terus kita marah-marah atau ya seperti menghardik para penjualnya atau penjual menghardik pembeli. Itu tidak boleh, dilarang. Kemudian yang ketujuh, merugikan pembeli atau penjual seperti keadaan barang berbeda dengan contohnya. Nah, ini sangat tidak boleh. Itu penipuan namanya ya. Jadi kalau kita menjual barang harus sama dengan yang dipajang misalnya gitu. Jadi kalau misalnya itu buahnya ada yang busuk, ya bilang aja kalau buah ini sedang ada yang busuk. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, itu dia dalam hal jual beli. Oke, itu saja pembahasan kita. Jangan lupa dikerjakan tugasnya yang ada di dalam hub. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.